Sudah saya panggil tadi. Arahannya gimana Pak? Arahannya apa? Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Harusnya kalau ideal Pak Sigit setelah dipanggil Pak Presiden akan menyampaikan bagaimana penuntasan persoalan ini. Ini nggak rasional. Ini pasti by design ada komando. Ada yang tak biasa di gedung Kejaksaan Agung. Sejumlah personil polisi militer tampak disiagakan, terutama di depan kantor Jaksa Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah. Diperketatnya penjagaan kantor Kejaksaan Agung yang melibatkan satuan polisi militer tidak lain dan tidak bukan setelah Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri kepergok membuntuti Jaksa Agung Muda Febri Ardiansyah. Malam itu, di sebuah restoran Perancis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, di ruang VIP, ada pemandangan cukup menegangkan. Satu dari dua anggota Densus 88 berhasil ditangkap polisi militer yang sedang bertugas mengawal Febri Ardiansyah. Terungkapnya aksi pembuntutan yang dilakukan dua anggota dari Satuan Khusus Kepolisian itu tidak hanya viral di media sosial, tetapi juga mengusik rasa penasaran publik. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Kejaksaan Agung dan Polri? Apa pula kata Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai dipanggil Presiden Joko Widodo? Sudah saya panggil tadi. Arahannya gimana Pak? Arahannya apa? Tanyakan langsung ke Kapolri, ya Kapolri ada. Kan dengan Pak JK kita sudah sama-sama menyampaikan nggak ada masalah. Mungkin Pak memang nggak ada masalah apa-apa juga. Kita publik justru kalau kita lihat dari sisi positif, berterima kasih bahwa publik bisa melihat dengan tegas ada perilaku menyimpang dalam pola kinerja yang dilakukan oleh instrumen negara. Ini yang pertama. Yang kedua, ternyata persoalan ini membuat semakin baik pola pemikiran negara, pemerintah terhadap kasus timah ini. Buktinya, Pak Presiden Jokowi di istana, yang di istana itu ada Pak Jaksa Agung, ada Pak Panglima TNI, ada Pak Kapolri, hanya memanggil Pak Kapolri dan membisikkan untuk menuntaskan persoalan itu. Ini dia. Sayangnya, Pak Kapolri tidak terbuka menjelaskan apa yang dimau oleh Presiden untuk dipublikasi kepada rakyat, kepada umum. Nah, kita berharap agar Pak Kapolri bisa mendorong apa yang diharapkan oleh Pak Presiden tadi untuk disampaikan oleh Pak Kapolri kepada umum, kepada publik. Kami berpikir bahwa sebaiknya Pak Kapolri menyampaikan hal itu melalui rilis dan lainnya, ketimbang publik berpikir ada hal yang berbeda yang hendak disampaikan Presiden tadinya, begitu. Kan Menko Polhukam mengatakan sudah saling bercanda, sudah saling merangkul gitu kan. Ini kan bukan persoalan merangkul atau tidak merangkul. Ini ada persoalan penanganan hukum. Pak Kapolri seperti sudah ditugaskan oleh Pak Jokowi menyelesaikan persoalan ini. Persoalan ini terjadi dan dimulai oleh unsur dari lingkungan polisi, bukan penyebabnya dari kejaksaan. Jangan dibalik persoalannya gitu. Kita masyarakat kan bisa menilai. Kami sudah duga bahwa ini akan menjadi seperti kondisi seburuk ini karena ada unsur Jenderal B ini dari awal. Dialah pelindung utama terhadap segala persoalan tambang hitam di Republik ini. Harusnya kalau ideal Pak Sigit setelah dipanggil Pak Presiden akan menyampaikan bagaimana penuntasan persoalan ini. Mabes Polri selama ini adalah link dengan
tokoh-tokoh atau mafia daripada kasus timah itu. Bahkan mereka melindungi. Jadi kalau misalnya Densus misalnya diteror ataupun dalam tanda petik diintimidasi, ya itu mereka sudah tahu jawabannya itu. Kita sudah prediksi dari Jenderal Bintang 4 mantan Kapolri inisial B, kita prediksi bahwa akan ada hal yang berbeda, tidak lazim. Dan ternyata alhamdulillah sekarang udah ditunjukkan. Jadi perilaku menyimpang, budaya-budaya di luar komando, hal-hal melanggar hukum terjadi kan. Artinya ada hal besar yang hendak ditutup-tutupi, ada kepentingan besar yang kepentingan hitam, kepentingan bau, yang kepentingan menguntungkan oleh segelintir orang, mereka hendak lindungi. Bagaimana mungkin kita percaya bahwa ada salah nongkrong? Bagaimana mungkin kita percaya bahwa institusi anti teroris bisa masuk ke kondisi seperti ini? Ini nggak rasional. Ini pasti by design, ada komando. Terlebih beberapa media sudah menyebut bahwa ini adalah perintah dari seorang kombes ya, komisaris besar. Jadi saran kami bahwa sebaiknya hal-hal seperti ini tidak terulang lagi. Kalau menurut kami justru karena pihak kejaksaan sudah sampai pada simpul dan melihat keterkaitan atau konsolidasi aliran uang, follow the money kepada si jenderal. Kalau kami perhatikan begitu kuat, begitu berani dan begitu show of force-nya, tekanan mengelilingi gedung Bundar, mengelilingi gedung Kejaksaan Agung dan lain-lain. Ini tentu ada pekerjaan orang besar yang terancam akan harta yang hitam yang dikumpulkannya. Dia mungkin takut hartanya akan disita oleh negara. Ini pertarungan terakhir baginya. Makanya dia gerakkan upaya-upaya oknum ini. Tapi kami yakin kebaikan, kebenaran akan selalu menang berbanding kejahatan. Insiden pembuntutan 2 anggota Densus 88 terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah disinyalir terkait sepak terjang Kejagung yang saat ini tengah menangani kasus korupsi PT Timah. Misalnya, sebelum Kejagung memeriksa 4 saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022. Salah satu saksi yang diperiksa adalah mantan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman Johan, periode 2017 sampai dengan 2022. 3 tersangka lainnya yang diperiksa sebagai saksi adalah HT, selaku Direktur CV Maria Kita, PSP, selaku Wakil Direktur CV Mineral Jaya Utama, dan HS, selaku Direktur CV Jaya Mandiri. Seperti diketahui, dari total 21 tersangka, Kejagung menetapkan 6 tersangka dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, yakni Robert Indarto, Helena Lim, Harvey Muiz, Suwito Gunawan, Tamron, dan Suparta. Pak Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus akan gaspol kasus ini. Jadi kinerja Kejagung sebenarnya sudah bagus ya, sudah pada arah yang tepat. Ini yang kita banggakan dari Kejaksaan Agung. Ya, kita sebut ini Kejaksaan Agung. Dari mulai Pak Jaksa Agung sampai ke bawah-bawahnya, kami tidak sebut satu orang yang berpengaruh, bahwa mereka menghasilkan kinerja terbaik, menemukan dugaan angka kerugian yang terbesar sampai saat ini, yaitu 271 triliun dari akibat tindak pidana korupsi timah ini. Begitu dia. Meski mendapat serangkaian kejadian tak menyenangkan, Kejaksaan Agung sepertinya pantang mundur untuk mengusut tuntas kasus korupsi PT Timah yang telah merugikan negara hingga 271 triliun. Keberanian Kejagung mengusut tuntas kasus korupsi PT Timah belakangan ini mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan.
terkait dengan penggeledahan semua sedang berjalan, ditunggu saja dalam rangka untuk penelusuran aset. Terkait dengan pihak-pihak lain, Kementerian SDM dan sebagainya, tentunya sepanjang itu ada urgensinya pasti kami lakukan pemeriksaan. Ya, ditunggu saja. Kalau justru kami takutkan hal yang kedua tadi, ketika persoalan Kejaksaan Agung untuk menangani timah karena melibatkan banyak institusi, baik di daerah, baik di ibu kota, ini baik yang berseragam, penguasa dan lain-lain. Menjadi kita prihatin kalau kita nggak membantu Kejaksaan Agung, nggak ikut mendukung mereka, kita menjadi orang yang kita patut sayangkan. Jangan sampai kita menyesal ketika Kejaksaan Agung tidak kita jaga. Mumpung mereka lagi menangani kasus besar, kalaupun ada kesalahan individual di Kejaksaan Agung, tolong lakukan penyelesaian dengan cara yang bijak. Lakukan dengan cara yang memang khusus untuk itu. Jangan melibatkan sampai mendistorsi, asumsi mendistorsi, atau ada pemikiran bahwa ini akan mendistorsi penanganan tentang timah itu. Jangan sampai ada itu. Itu saja harapan kita. Pesan saya kepada Jaksa Agung, Anda mengatakan kerugian negara 271 triliun. Tapi saya minta Anda cukup membuktikan 10% aja. 27,1 triliun. Kalau 27,1 triliun sudah Anda buktikan atau sudah menjadikan RBS dari RBG menjadi tersangka, saya anggap topi saudara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.